Halo teman-teman semua, jadi di sini kita akan membuat podcast tentang vulkanisme. Sebelum memulai podcastnya, kita kenalan dulu nggak sih? Jadi di sini nama saya Felita Sancedanika, saya sebagai host. Nama saya Salwa Irinia, saya sebagai narasumber. Nama saya Drupadi Putrilangi sebagai narasumber. Nama saya Olivia Misyakirana sebagai narasumber. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu sama apa yang akan kita bahas, materi apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Kira-kira vulkanisme itu apa sih? Jadi vulkanisme itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan magma. Jadi magma itu keluar dari pergunungan, dia itu bisa menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Jadi berarti intinya vulkanisme ini berhubungan dengan gunung ya? Iya betul. Kira-kira apa sih hubungannya vulkanisme sama Indonesia, sama di Indonesia gitu? Jadi secara geologis itu, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuat gunung tuh Indonesia tuh banyak ditunggui sama gunung api. Nah, gunung berapi itu dapat meletus dan mengeluarkan magma, abu vulkanik, dan tafra. Tafta itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi, tafra itu adalah sebuah material yang diproduksi oleh letusan gunung berapi. Oke, terima kasih Olive penjelasannya. Kita udah selesai kenalan sama vulkanisme itu apa. Tapi biasanya kalau gunung itu banyak gak sih jenis-jenisnya? Macam-macamnya tuh banyak. Kira-kira siapa yang bisa jelasin? Jadi di sini tuh yang pertama yang aku mau bahas itu ada jenis gunung perisai. Gunung ini tuh terbentuk dari lava cair yang mengalir jauh sehingga membentuk gunung yang landai. Contohnya itu kayak gunung Mauna Loa dari Hawaii. Kalau gunung perisai itu bentuknya kayak gimana sih? Dia tuh hampir curam, cuman nggak terlalu, jadi masih nggak terlalu curam kayak. Boleh ditunjukin fotonya aja. Sebentar. Nanti kita tampilin di sini. Jadi contoh gunung perisai itu kayak gini. Dia tuh jadi di pinggirannya itu kayak ada yang ngelindungin itu kayak kayak namanya tadi gunung perisai. Jadi kayak ada yang ngelilingin gitu. Tapi kalau gunung perisai ini berarti lavanya keluar-keluar gitu ya? Iya. Atau semua gunung kayak gitu atau gimana? Semua gunung kayak gini sih. Boleh dijelasin ke jenis gunung selanjutnya biar kita tahu perbedaannya. Oke, jadi berikutnya itu ada jenis gunung kerucut atau disebut juga dengan stratovolcano. Gunung ini tuh terbentuk dari lava kental dan letusan eksplosif, lalu membentuk gunung tinggi dan curam. Contohnya itu kayak gunung Merapi yang ada di Indonesia. Oke, boleh diperlihatkan gunung kerucut? Ya, jadi gunung kerucut itu jadi dia tuh kayak begini. Dia tuh bentuknya ya seperti namanya, dia mirip kayak segitiga kerucut di ujungnya. Oke, berarti sesuai namanya ya bentuknya kerucut. Apakah ada jenis gunung lain atau cuma 2 aja? Oh, ada lagi. Ya. Lalu itu ada yang namanya gunung kaldera. Gunung ini tuh terbentuk setelah letusan besar yang menggosongkan ruang magma serta membentuk cekungan besar. Contohnya itu kayak gunung kaldera Toba di Sumatera. Berarti gunung kaldera ini terbentuknya karena ada gunung yang meletus gitu ya? Iya, jadi karena letusan gunung yang besar itu tuh jadi membuat bentuk gunung itu berubah. Jadi dia itu lebih cekung dan bagian bawahnya itu gosong. Boleh lihat gak sih contohnya? Nah, contohnya tuh kayak gini. Kayaknya kayak Bromo gak sih? Kayak gunung Bromo? Mirip-mirip. Oke. Tapi kok bisa sih dari gunung meletus itu bisa kebentuk kaldera kayak gitu? Prosesnya tuh gimana ya kalau boleh tahu? Setahu aku itu cuma karena frekuensi letusannya yang besar, jadi dia itu ngebikin gunung itu juga ikutan hancur gitu. Jadi bagian atasnya itu runtuh, kayak mengeluarkan batu-batu yang isi di gunungnya itu. Jadi karena atasnya itu runtuh, jadi cuma kayak terbentuk cekungan aja. Oh, berarti dari gunung meletus itu
Dia kan meletus nih, terus gunungnya hancur, runtuhannya jadi kaldera. Iya. Oke. Oh, berarti kan tadi contohnya itu ada Bromo ya, yang kaldera. Berarti dulunya tuh Bromo gunung biasa dong, bukan gunung kaldera. Iya, jadi ada kemungkinan kalau dulu itu bentuk gunung Bromo itu kayak bentuk gunung pada umumnya. Dia berbentuk secara utuh gitu. Terima kasih Salwa. Sekarang kita bahas contohnya nggak sih yang ada di Indonesia, kayak contoh peristiwa vulkanisme atau contoh mungkin letusan gunung api di Indonesia. Boleh dikasih contohnya, Drupadi? Contohnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang terjadi di Hindia Belanda yang bermula pada tanggal 27 Agustus 1983. Pada awal Mei dan puncak dengan letusan hebat yang menurunkan Kalandra pada tanggal 20 Mei 1983 dan letusan besar terjadi pada 27 Agustus 1983. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai melayapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1984. Letusan Boleh tanya, tadi kayaknya ada seismik. Seismik itu apa sih? Seismik adalah yang dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi, terutama pada pergerakan magma, gas, atau material lainnya di gunung berapi dan bisa dideteksi oleh seismografi. Ada 2 jenis aktivitas seismik. Yang satu adalah gempa vulkanisme disebabkan oleh pergerakan magma di dalam gunung berapi. Yang kedua ada tremor vulkanisme, getaran terus-menerus yang membedakan aliran magma atau gas yang kuat. Oke teman-teman, jadi mungkin ada yang tadi nggak tahu seismik dan udah dijelasin sama Drupadi. Sekarang kita dengar lagi penjelasan lanjutnya tentang Gunung Krakatau ya. Pada tanggal 26 Agustus 1983, gunung berapi ini meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Suaranya letusan terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya, bahkan di Australia. Letusan tersebut memicu serangkainya tsunami yang menerjang pantai-pantai di sekitar Selat Sunda. Gelombang tsunami mencapai ketinggian hingga 40 meter dan menyebabkan kerusakan parah serta banyak korban jiwa. Berarti Gunung Krakatau ini parah banget ya letusannya. Iya, parah banget. Tapi tuh emang Gunung Krakatau tuh udah terkenal banget ya teman-teman semua. Terkenal karena dia itu gunung yang terdahsyat ya. Iya. Tapi setahu aku ada lagi gunung yang lebih yang letusannya tuh lebih dahsyat dari Gunung Krakatau, tapi aku lupa. Mungkin nanti kita bisa singgung sedikit ya. Boleh dilanjutin? Dampak globalnya abu vulkanisme ini dari letusan Krakatau menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan perubahan iklim sementara dan menghasilkan matahari terbenam spektakuler selama berapa tahun setelahnya. Anak Krakatau dahsyatnya tersebut muncul gunung berapi baru di lokasi yang sama dengan kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau. Tadi kan Gunung Krakatau itu udah pernah erupsi di tahun 2018. Dan itu kan waktu itu heboh banget gak sih?
Nah, kira-kira bedanya erupsi sama meletus itu apa sih? Jadi erupsi itu keseluruhan kejadian atau proses, sedangkan meletus itu salah satu contoh proses erupsinya. Oke guys, pembahasan kita tentang vulkanisme itu udah selesai dan kita bakal bahas lagi vulkanisme di sesi kedua. Bye bye.